Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Hikmah. Kali ini kita akan membahas melayangnya buku-buku amal di hari kiamat. Simak video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi kita semua. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang mukmin kecuali setiap orang mempunyai lembaran atau syahifah yang baru. Apabila lembaran itu dilipat atau ditutup dan di dalamnya tidak ada bacaan istighfar, maka gelaplah lembaran tersebut. Dan jika lembaran itu telah ditutup dan di dalamnya terdapat bacaan istighfar, maka bersinarlah lembaran itu dengan cahaya yang gemerlapan. Imam Al-Faqih berkata, tidak ada seorang pun di dunia kecuali pada dirinya disertai dua malaikat yang telah dipasrahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaganya di waktu siang dan malam, serta menulis semua amal perbuatannya, baik amal kebajikan maupun amal yang jelek, baik yang besar maupun yang kecil, beserta tempatnya dia melakukan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya padamu semua terdapat malaikat penjaga yang mulia dan sebagai penulis amal perbuatan. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Quran Surat Al-Infitar ayat 10-12. Kemudian lembaran itu setiap hari siang dan malam diangkat dan setiap tahun dikumpulkan pada malam pertengahan bulan Sya'ban, dan dihapus semua perkataan dan perbuatan sia-sia, dan dikumpulkan semua kitab tersebut dalam suatu buku perjanjian. Maka apabila telah tiba ajal seseorang hamba, dikumpulkanlah buku-buku perjanjian tersebut antara yang satu dengan yang lainnya. Dan apabila ruh seorang hamba tersebut telah keluar dari jasadnya, maka ditutuplah buku tersebut dan dikalungkan pada lehernya, dan sesudah ditanda tangininya, maka buku-buku tersebut disertakan bersama hamba di dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya masing-masing. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 13. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalungkan buku catatan amal perbuatan mereka pada lehernya, dan diletakkan pada leher karena leher adalah tempat kalung dan perhiasan serta tempat keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan buku tersebut pada hari kiamat kepada seluruh makhluk, didapati oleh hamba dalam keadaan terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hisaba. Bacalah bukumu yang telah engkau isi pada waktu hidup di dunia. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 14. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua makhluk di tempat lapang pada hari kiamat dan hendak menghitung amal perbuatan mereka, maka melayanglah buku-buku amal tersebut di atas para makhluk bagaikan embun. Kemudian ada nida dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang, wahai bulan, ambillah bukumu dengan tangan kananmu. Wahai bulan, ambillah bukumu dengan tangan kirimu. Dan wahai bulan, ambillah bukumu dari belakang punggungmu. Maka tidak ada seorang pun yang mampu mengambil bukunya kecuali dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang-orang yang bertakwa, buku diberikan melalui tangan kanannya. Apabila orang-orang itu durhaka, maka bukunya akan diberikan melalui tangan kirinya. Dan bagi orang-orang kafir, bukunya diberikan dengan melalui arah belakang punggungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang buku catatan amalnya diberikan dari belakang, maka ia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10-12. Sesungguhnya pada hari perhitungan, manusia dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda. 1. Perhitungan yang mudah. Mereka adalah golongan orang-orang yang bertakwa. 2. Perhitungan yang sangat sulit. Lalu orang-orang tersebut dihancurkan. Mereka adalah golongan orang-orang kafir. 3. Golongan orang-orang yang dihitung atau dihisab, lalu disiksa, dan kemudian dibebaskan kembali. Mereka adalah golongan orang-orang yang berbuat maksiat. Nabi SAW bersabda, seorang hamba terus-menerus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurnya? Itu ia habiskan. Dan ditanya tentang hartanya. Dari mana harta itu diperoleh? Dan untuk apa harta itu dihabiskan? Kemudian ditanyakan apa yang terdapat pada buku catatan amalan. Dan ketika telah sampai pada hari pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai hambaku, inilah semua amal perbuatanmu, dan sesungguhnya para malaikatku menambah amal kebaikan itu dalam bukumu. Maka hamba itu berkata, wahai Tuhanku, tidak, akan tetapi aku telah melakukan semua itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akulah yang menutup dosa-dosamu di dunia dan aku ampuni kamu pada hari ini. Maka pergilah, karena sesungguhnya engkau telah aku ampuni. Inilah keadaan orang-orang yang disiksa dalam hisabnya. Kemudian mereka dibebaskan berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan orang-orang yang dihisab dengan mudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya melalui tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan mudah. Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-8. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hisab yang mudah. Maka Rasulullah SAW menjawab, seseorang melihat catatan amal perbuatannya, tetapi hanya dilalui saja. Ada yang mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab orang-orang mukmin di hari kiamat, diumpamakan bagaikan perilaku Nabi Yusuf alaihissalam terhadap saudara-saudaranya. Sekiranya dikatakan kepada mereka, tiada satu cacat pun atas kalian pada hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hambanya, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian semua merasa takut, dan jangan pula kalian merasa bersedih. Begitu pula kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya, apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf? Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, tahukah kalian apakah yang kalian perbuat ketika kalian mengingkari perintahku? Ingatlah kalian apa yang kalian perbuat ketika kalian ingkar. Dalam suatu hadis diterangkan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menghisab amal perbuatan semua makhluknya, maka ada seruan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyayang, di manakah Nabi bangsa Hashim. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada Tuhannya dengan memuji kebesarannya dan menyanjungnya. Maka heranlah semua makhluk kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Tuhan agar tidak membuka kejelekan para umatnya.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tunjukkanlah umat-umatmu wahai Muhammad. Maka beliau menunjukkan mereka umat-umatnya, dan bangunlah mereka satu persatu di atas kuburnya. Kemudian dihisaplah mereka dengan hisap perhitungan yang mudah, tidak dimurkai, dan dijadikan semua amal-amal buruknya dalam catatan amal mereka. Mahkota emas yang dihiasi dengan intan dan permata dipasang di atas kepala mereka. Dikenakan 70 jenis pakaian pada tubuhnya, 3 gelang dari emas, perak dan mutiara dikenakan pada tangannya. Lalu kembalilah dia pada saudara-saudaranya yang mukmin, sedangkan mereka tiada mengenalinya, lantaran bagus dan kesempurnaannya. Dan buku catatan amal baik berada di sebelah kanannya, dengan selamat dari api dan kekal abadi di dalam surga. Maka ia berkata kepada saudaranya yang mukmin, apakah kalian tidak mengenal aku? Aku adalah si Fulan bin si Fulan. Aku telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah membebaskan aku dari api neraka, serta mengekalkan aku dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari arah sebelah kanannya, maka dihisaplah ia dengan hisap perhitungan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Adapun orang yang bukunya diberikan dari arah kirinya, maka ia berkata, semoga aku tidak diberi kitab catatan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari arah kirinya, maka ia berkata, alangkah baiknya jika buku itu tidak diberikan, dan aku tidak tahu terhadap hisaban atau amal perbuatan. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-26. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan teriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala neraka. Al-Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10-12. Setiap kebaikan yang dikerjakan telah tampak dalam bukunya, dan setiap kejahatan dan dosa yang telah ia kerjakan telah tampak pada bagian luar kitabnya. Orang siapa diberikan buku catatan amalnya di sebelah kiri, maka dia berada dalam siksaan meskipun dia mempunyai kebaikan. Mereka itulah golongan orang-orang kafir, karena sesungguhnya kebaikan yang bersama kekufuran tidak ada pahalanya. Dan di antara sifat orang kafir, yaitu tubuhnya seperti gunung Hira dan gunung Abi Qubais dijadikan satu. Kedua gunung tersebut berada di Mekah. Di kepalanya terpasang mahkota dari api neraka. Pakaiannya dari tembaga meleleh dan dikenakan pada tubuhnya. Bara api terpasang pada lehernya, hingga menyalalah dia. Kedua tangannya dibelenggu sampai leher. Wajahnya hangus hitam dan matanya melotot. Kemudian dia kafir kembali kepada saudara-saudaranya. Tak kala saudaranya melihatnya, mereka semua terkejut dan lari menjauhi dirinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.